Maksud dan tujuan penciptaan manusia yang ketiga adalah sebagai umat Nabi SAW, melanjutkan usaha nubuwah. Tugas untuk mengajak manusia taat kepada Allah adalah tugas para nabi dan rasul, tetapi ini adalah hukum nubuwah. Setelah Nabi SAW wafat, tugas ini diemban kepada umatnya. Seluruh sahabat, baik lelaki dan wanita, yang dewasa maupun belia, bertanggung jawab untuk mewujudkan dan menyebarkan agama ke seluruh alam. Rasulullah SAW bersabda, rahmat Allah kepada khalifahku. Seorang bertanya, siapakah para khalifahmu ya Rasulullah? Beliau bersabda, mereka yang mencintai, mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah memeluk Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, saya telah memeluk Islam, apa yang harus saya lakukan? Lalu Rasulullah SAW menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, menyeru kepada Allah dengan hujah yang nyata, dengan penuh keyakinan, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran telah menjelaskan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi tugas yang mulia sebagai umat Nabi SAW. Satu tugas yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada Rasulullah SAW dan umatnya bahwa inilah kerja kebanggaanku. Tetapi orang-orang sekarang ini lebih bangga jika disebut petani, pedagang, pengusaha, pejabat dan sebagainya. Orang yang merasa bahwa dirinya diutus sebagai petani, pedagang, pengusaha dan pejabat, berarti ia telah menghinakan dirinya sendiri. Kita bukan hamba pekerjaan, tetapi kita ini hamba Allah. Orang yang menjadikan maksud hidupnya sesuai dengan profesinya atau pekerjaannya, maka perlahan-lahan agamanya akan hilang dari kehidupannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan langsung kerja dakwah kepada umat akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kerja ini kepada kita. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kaum terdahulu hanya nabinya yang mengajak. Mereka menjadi penolong di dalam kerja dakwah. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, telah berkata kepada pengikutnya, kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansori ila Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat saat ini telah memilih jalan dakwah sebagaimana permohonannya setiap hari. Setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang telah diberi nikmat adalah para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya,
mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ya, ayat ke-69. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jalan Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir adalah jalan dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad, ini adalah satu-satunya jalanku. Jalanku, kerjaku, pikirku. Jalanku, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Risau, pikir, mengajak pada agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hujah yang nyata, dengan penuh keyakinan. Dan aku dan orang-orang yang mengikuti itu. Saudara-saudara sekalian, saat ini manusia lebih cenderung kepada usaha kebendaan, bahkan usaha orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha teknologi, merancang bangunan, arsitektur kaum Samud, usaha pertanian seperti kaum Saba, usaha perdagangan kaum Nabi Shu'aib, usaha menimbun harta kekayaan seperti Qarun, usaha pangkat dan jabatan seperti Haman, usaha melestarikan dominasi kekuasaan oleh Fir'aun, usaha atas mayoritas seperti kaum Nabi Nuh, usaha memperkuat fisik kaum Ad, olahraga sehat segar bugar, bisnis syahwat seperti kaum Nabi Lut, praktek perdukunan dan sihir oleh kaum Nabi Musa, usaha pengobatan oleh kaum Nabi Isa, dan usaha filsafat kaum jahiliyah dengan syair-syair yang mereka buat untuk menandingi ayat Al-Quran. Mereka lebih meyakini usaha-usaha tersebut. Mereka meyakini bahwa usaha-usaha tersebut mendatangkan kejayaan, mendatangkan kesuksesan daripada usaha Rasulullah SAW. Padahal tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala di balik semua usaha kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, untuk memenuhi keperluan manusia berikhtiar, tetapi tidak boleh kita yakin sedikit pun bahwa asbab itu yang mendatangkan kejayaan. Kejayaan hanya di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yakin kepada asbab adalah syirik. Cacat dalam ikhtiar berarti cacat dalam sunnah. Sedangkan cacat dalam tawakal berarti cacat dalam iman. Bukan berarti tidak boleh berusaha, tetapi tidak boleh yakin bahwa dengan usaha itu akan mendatangkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk produktif. Jangankan berbuat, berbicara sia-sia pun dilarang. Tidak ada satu pun perbuatan yang dilakukan tanpa kompensasi pahala. Ya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islamnya seseorang itu adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, baik perkataan ataupun perbuatan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada asbab-asbab perdagangan, pertanian, perkantoran dan sebagainya, bukan meninggalkan ikhtiar, tetapi perdagangan yang tidak menyibukkan diri hanya untuk mencari keuntungan dunia sehingga kehilangan modal di akhirat. Pekerjaan itu tidak menghalangi maksud dan tujuan hidup, sehingga pasar dunia atau perdagangan tidak melalaikan daripada pasar akhirat, yaitu masjid. Bukan meninggalkan keduniaan, tetapi meninggalkan keyakinan kepada dunia. Masya Allah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat semakin dekat, namun manusia semakin bertambah dekat dengan dunia dan semakin bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betulkan niat dalam bekerja, yaitu untuk memperoleh rezeki yang halal, menjaga kehormatan diri dan berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita
berharap dan meminta kepada makhluk. Dan kita juga berusaha harta kita diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada keyakinan dalam hati terhadap harta benda yang mendatangkan kejayaan. Bagaimana keyakinan manusia pada umumnya. Orang yang keyakinannya rusak, maka ia dengan mudah menipu, dengan mudah mencuri, korupsi dan sebagainya demi mendapatkan harta. Keyakinan ini telah melanda dunia saat ini. Masya Allah, di mana-mana telah banyak kerusakan. Orang telah jauh dari agama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memahami perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan seleranya dan profesinya seperti orang yang melihat pohon jati. Tukang mebel berpikir berapa banyak meja dan kursi yang bisa dihasilkan dari pohon itu. Tukang kayu berpikir berapa kubik kayu bakar yang dapat dihasilkan dari pohon itu. Namun bagi orang yang beriman, ia akan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan pohon itu. Dari dalam tanah, dari benih keluar batang, dari batang tumbuh cabang dan ranting, dari ranting keluar daun hingga berbuah. Nah, ini pikirnya orang beriman. Orang yang menafsirkan ayat di atas sesuai dengan profesinya, bahwa jika tidak bekerja nasibnya tidak akan berubah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada ayat yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengubah satu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, yang menggilirkan siang dan malam. Dialah yang menciptakan suasana dan keadaan, susah, senang, sehat, sakit, miskin, kaya, dan sebagai ujian siapakah yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk mengubah keadaan, mengubah siang menjadi malam atau malam menjadi siang. Allahu Akbar. Allah. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji siapakah yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan suatu kaum apabila mereka tidak berusaha memperbaiki iman dan amal mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan juga menciptakan keperluan manusia. Jika manusia taat kepada Allah, maka segala keperluannya akan datang dengan mudah. Kalau anna ahlul qura amanu wa taqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Jika seandainya para penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Datangnya kemakmuran dengan harta yang melimpah sangat berbahaya bagi orang yang tidak beriman, sebab mereka tidak tahu bagaimana menggunakan hartanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh potensi yang dia miliki digunakan untuk menyempurnakan hawa nafsunya. Maka ini sesuatu yang berbahaya. Allahu Akbar.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang dahulunya aman, lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka pakaian kelaparan. Nah, pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, keadaan rusak karena amalan manusia rusak. Amal manusia rusak karena keyakinan dalam hatinya rusak. Jika iman betul, maka amal akan betul sehingga keadaan menjadi baik. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat dan di dalam mafhum hadis, ingatlah dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya, seluruh perbuatannya. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ingatlah, apa itu? Itu hati. Hati yang tidak ada iman tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan iman tidak akan lurus apabila tidak ada usaha atas iman. Apabila keadaan rusak, bukan keadaan yang harus diperbaiki, tetapi keimanan yang harus diperbaiki. Ibarat sebuah pohon yang daunnya rusak, maka yang diberi pupuk adalah akarnya. Hati itu 4 macam. Pertama, hati yang bersih dan bersinar, bagaikan lampu, adalah hati yang mukmin, orang mukmin. Yang kedua, hati yang hitam terbalik dari fitrahnya, adalah hati orang kafir. Yang ketiga, hati yang terkunci dan terikat kuat atas keingkarannya, sulit menerima hidayah. Ini hatinya orang-orang munafik. Dan yang keempat, hati yang bercampur dengan keimanan dan kemunafikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beragam fitnah ditimpakan pada hati manusia sebagaimana tikar yang dianyam selembar demi selembar. Mana saja hati yang diresapi fitnah itu dengan sempurna, maka ditorehkan satu bintik hitam padanya. Mana saja hati yang mengingkarinya, maka ditorehkan satu titik putih padanya. Sehingga hati manusia menjadi 2 jenis hati. Hati yang berwarna putih seperti batu yang halus licin, maka tiada fitnah yang menimpakan bahaya terhadapnya selama masih ada langit dan bumi. Sedangkan hati yang lainnya adalah hati yang berwarna hitam, keruh seperti cangkir atau tempayan terbalik, tidak mengenali kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran, kecuali apa yang dirasukan dari hawa nafsunya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi musibah, hendaknya menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ini jika banyak masalah, orang-orang berusaha memperbaiki masalah dan tidak mau memperbaiki iman dan amal. Hati yang rusak, maka kerusakan akan berdampak pada langit dan bumi sampai ke negeri akhirat. Zaharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.